Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Ma'arif dengan NPM 20510100327 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas F. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Alif Rahman Setianto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang peranan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Pokok pembahasannya terdiri dari yang pertama ekonomi dan sumber daya alam, yang kedua teori ekonomi dan sumber daya alam, yang ketiga penggunaan dan manfaat sumber daya alam, yang keempat isu-isu dalam sumber daya alam, yang kelima masalah dalam sumber daya alam dan solusi untuk mengatasinya, dan yang terakhir ada studi kasus. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Yang kedua, definisi sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Menurut Sukamto Reksodiprodjo, sumber daya alam adalah sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai di dalam kondisi di mana kita menemukannya. Sumber daya alam meliputi semua yang terdapat di bumi, baik yang hidup maupun benda mati, yang berguna bagi umat manusia. Terbatas jumlahnya dan pengusahaannya memenuhi kriteria-kriteria teknologi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Teori sumber daya alam. Schumacher pada tahun 1973 mengenalkan secara eksplisit konsep natural capital di dalam bukunya yang berjudul Small is Beautiful. Dalam buku ini, Schumacher menyatakan bahwa sumber daya alam merupakan bagian terbesar dari seluruh kapital. Schumacher juga menyatakan adanya pemahaman yang keliru dalam teori ekonomi modern, di mana depresi dari sumber daya alam diperlakukan sebagai pendapatan. Konsep sumber daya alam sebagai modal alam kemudian terus berkembang dengan pemahaman yang lebih kuat pada aspek keberlanjutan, seperti yang dikemukakan oleh Herman Daly pada tahun 1997 dan David Pearce pada tahun 1988, di mana pembangunan berkelanjutan memerlukan ketersediaan modal alam yang terus-menerus. Demikian pula halnya dengan Jason et al. Tahun 1994 dan Constanza et al. Pada tahun 1997 yang lebih memfokuskan lagi pada pentingnya nilai ekonomi modal alam dan juga investasi yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi. Penggunaan dan manfaat sumber daya alam. Yang pertama, penggunaan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam untuk masa datang secara langsung dihubungkan dengan apa yang disebut dengan imbangan antara penduduk dan sumber daya alam. Apabila penduduk membutuhkan terlalu banyak sumber daya alam, maka akan muncullah kebutuhan untuk meningkatkan penggalian sumber daya alam ekstraktif dan meningkatkan permintaan akan sumber daya alam seperti lapangan terbuka, tempat rekreasi, dan udara yang bersih. Namun, dampaknya adalah memburuknya kondisi fisik dunia ini, dan sayangnya masyarakat sangat lamban menemukan pemecahan masalah yang timbul. Yang kedua, manfaat sumber daya alam. Ada beberapa manfaat dari sumber daya alam. Yang pertama, sumber bahan bakar dan penghasil energi. Di dalam perut bumi terdapat banyak sumber energi yang dihasilkan dari fosil yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sinar matahari, udara, gelombang laut sebagai sumber energi alternatif. Yang kedua, sebagai sumber bahan makanan. Sumber daya alam berupa air, tumbuhan, dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia dan makhluk hidup lain untuk dapat bertahan hidup. Yang ketiga, bahan pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan sumber daya alam merupakan bahan untuk manusia dapat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inovasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencapai kemaksimalan hidup yang sejahtera.
Sumber daya alam, barang sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber daya alam dan barang sumber daya. Yang dimaksud dengan sumber daya alam ialah segala sesuatu yang berada di bawah maupun di atas bumi, termasuk tanah itu sendiri. Artinya adalah segala sesuatu yang masih terdapat di dalam maupun di luar bumi yang sifatnya masih potensial dan belum dilibatkan dalam proses produksi untuk meningkatkan tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian. Sedangkan yang dimaksud dengan barang sumber daya yaitu sumber daya alam yang sudah diambil dari dalam atau atas bumi dan siap digunakan serta dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain, sehingga dapat dihasilkan luaran baru yang berupa barang dan jasa bagi para konsumen maupun produsen. Kedua, sumber daya alam dan pertumbuhan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya alam yang dipakai dalam proses produksi. Semakin cepat pertumbuhan ekonomi, akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi, yang pada gilirannya nanti akan mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Karena barang sumber daya alam itu harus diambil dari tempat persediaan atau stok sumber daya alam itu. Isu-isu dalam sumber daya alam. Isu yang pertama yaitu ketersediaan dan kelangkaan. Perdebatan seputar ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam ini memang selalu berada pada dua kutub, yaitu optimis dan pesimis. Kita tentu harus waspada terhadap ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, namun juga kelangkaan bukan menjadi akhir dari segalanya. Yang kedua, perubahan harga. Perubahan harga sumber daya alam, khususnya yang tidak terbarukan, akan berdampak terhadap aspek ekonomi lainnya, seperti pangan, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Isu yang ketiga yaitu kehilangan habitat dan irreversibility, atau tidak dapat dipulihkan lagi. Suatu ekosistem atau habitat yang unik atau khas, begitu sudah hilang, akan sulit untuk dipulihkan kembali. Dari sisi aspek ekonomi, kehilangan habitat dan irreversibility ini penting untuk dipahami karena akan berimplikasi pada keputusan pembangunan dari sisi aspek biaya dan manfaat. Isu yang keempat yaitu konflik pemanfaatan sumber daya alam. Sebagian konflik ini dipicu karena sifat sumber daya alam yang cenderung menjadi barang publik dengan akses yang terbuka atau kepemilikan yang dimiliki bersama atau common property. Isu yang kelima yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim akan berdampak pada sumber daya yang terbarukan melalui dampak langsung pada pertumbuhan, produktivitas, kapasitas produktif, moralitas, distribusi, dan lain sebagainya, sampai dampak tidak langsung terhadap struktur ekosistem. Dan isu yang terakhir yaitu keberlanjutan sustainability. Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya harus menguntungkan secara ekonomi dan sosial, namun juga bagaimana agar sumber daya alam tersebut memberi manfaat pada generasi yang akan datang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi pada saat ini, atau disebut juga aspek intertemporal. Masalah-masalah dalam sumber daya alam dan cara untuk mengatasinya. Yang pertama, masalah sungai yang tercemar. Untuk mengatasi permasalahan ini, tentu saja dibutuhkan kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Pihak pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan bentuk penyimpangan sosial baik bagi industri ataupun bagi masyarakat agar jangan sampai membuang limbah di sungai. Yang kedua, masalah kerusakan hutan. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu pemerintah harus melakukan penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan illegal logging. Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dilakukan perlu memperhatikan lingkungan setempat. Dan solusi yang ketiga yaitu penanaman kembali hutan-hutan yang telah dirusak. Masalah yang selanjutnya yaitu banjir. Untuk mengatasi ini, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu juga perlu peran aktif masyarakat dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Yang masalah selanjutnya pencemaran udara. Untuk mengatasi pencemaran udara ada beberapa cara, yaitu yang pertama, peran pemerintah yang aktif menggalakkan penanaman pohon. Yang kedua, mengurangi emisi atau pembuangan gas dengan cara memilih bahan industri yang aman untuk lingkungan. Yang ketiga, pemasangan filter pada cerobong asap di pabrik-pabrik. Yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Masalah selanjutnya yaitu pemanasan global. Untuk mengatasi pemanasan global, tentu saja harus mengurangi penggunaan gas-gas kimia yang bisa merusak lapisan ozon dan atmosfer seperti gas freon yang ada pada AC atau pada pendingin udara. Studi kasus. Pantai Jobokuto, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya perikanan yang cukup berkembang. Para nelayan menggunakan kapal dan motor perahu jukung dalam proses penangkapan ikan. Jumlah nelayan yang beroperasi di daerah tersebut kurang lebih mencapai 250 kakak dari keseluruhan 350 kakak yang berdomisili di desa sekitaran pantai.
Penghasilan rata-rata nelayan adalah 50.000 per hari dengan hasil tangkapan rata-rata 20 kg per hari. Pada suatu hari, pada saat melakukan pengisian bahan bakar kapal melalui pipa transmisi 14 inch, terjadi kebocoran yang diduga pecah akibat korosif. Diperkirakan ikan mati sebanyak 3 ton dalam kurun waktu 1 hari setelah pencemaran. Rencana penanggulangan pencemaran air disusun dan dipersiapkan melalui kerjasama antara Bapelda Pusat dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah atau Bapedalda Provinsi Jawa Tengah, Pemda Jawa Tengah, kelompok LSM Lingkungan, dan juga polisi. Langkah awal yang diambil adalah mengadakan pembersihan pantai. Pihak Bapelda memperkirakan pencemaran akan berlangsung selama kurang lebih 10 hari karena bahan bakar minyak merupakan zat yang berasal dari makhluk hidup atau mudah terurai. Pencemaran air ini mengakibatkan penghasilan nelayan menurun menjadi hanya 15.000 per hari dan hal ini telah berlangsung selama 10 hari. Penerimaan retribusi wisata Pantai Jepara juga berkurang akibat pencemaran air karena selama 10 hari pantai ditutup.